Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 31 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, dunia Kau kehendaki bersatu dalam Yesus Adam baru. Kami mohon diberi semangatnya, agar selalu menghormati dan mengakui nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi semua orang. Pewartaannya melalui kata-kata dan tindakan, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan-setan dari orang-orang yang kerasukan, memberikan peneguhan. Itu semua tanda kerajaan Allah, tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Yesus yang mau menerima siapa saja untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, Ia tidak hanya tinggal di satu kota, tetapi Ia harus pergi ke kota-kota lain untuk mewartakan Injil sukacita bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai murid-murid-Nya juga ikut ambil bagian
di dalam pewartaan dan pelayanan, menghadirkan Yesus yang memberikan sukacita bagi setiap orang. Oleh sebab itu kita sendiri harus memperdalam iman di dalam kata-kata, di dalam perbuatan, di dalam sikap. Hendaknya kita sama, memiliki kedalaman hidup rohani, memiliki kedalaman kehidupan spiritual, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kedalaman hidup rohani, kedalaman hidup spiritual, kedalaman relasional dengan Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita memiliki kekuatan di dalam pewartaan dan pelayanan. Ekaristi menjadi sumber bagi kita dan puncak aktivitas kita di dunia di dalam karya keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, kami mengucap kepadamu atas sabda penyembuhan yang kami dengar dari Yesus Putra-Mu terkasih. Perkenankanlah kami mengucapkan sabdanya setiap kali kami melaksanakan tugas kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.